Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News, masih bahas Kaus Subang. Ini alhamdulillah untuk OJ ada progresnya teman-teman. Namun sebelum kita bahas tentang OJ, gue ada sedikit recap atau membahas sedikit ya hasil atau beberapa hal tentang live Kisodo semalam ya teman-teman. Pembicaranya menarik juga gitu ya untuk pembahasan Kisodo atau tema ya, membahas juga tentang yayasan ya teman-teman, kecurigaan mungkin Kisodo yang sangat wajar menurut gua. Karena apa? Karena ini mungkin suara hati netizen lah gitu ya, bahwasanya dengan pengacara Pak Deddy yang baru. Ini ada pertanyaan ya, dengan pengacara Pak Deddy yang baru ini apakah akan mengungkap ataukah akan menutupi gitu, dimana pengacaranya ini kan pro dengan Pak Yosep, dan pengacara Pak Yosep itu sendiri gitu kan ya, mempercayai bahwasanya ini tidak ada motif uang dan segala macam, tidak ada motif yayasan. Kalau seperti itu ya kita nggak tahu ya kedepannya apakah ini ada pengungkapan ataukah enggak. Namun kalau indikasinya tetap akan ada pengungkapan bahwasanya ini mengarah ke Yoris. Namun kita nggak tahu apakah nanti Yosep akan diberatkan juga atau malah dibela oleh mereka, kan seperti itu gitu. Nanti kita lihat progresnya kan kayak gitu ya. Oke. Karena ya sudah jelas ya untuk di yayasan tersebut. Lalu untuk Pak Yosep ya sudah jelas juga ada keterkaitan, karena sudah disidangkan juga bahwasanya Pak Deddy dengan terang benerang bahwasanya menjelaskan bahwasanya ini datanya ada dan aliran dananya ada ya, dana bos tersebut ke Pak Yosep untuk gaji para lawyernya pada saat itu kan kayak gitu. Dan di situ juga ditanggapi oleh Pak RD Lau ya mungkin teman-teman ada yang bosen atau enggak gue membahas tentang RD Lau terus ya, mungkin Pak RD Lau juga sudah pamit dah dan membersihkan namanya juga. Artinya apa, mungkin ya beliau tidak lagi masuk ke Kaus Subang juga gitu ya. Namun ya cukup kita hargai aja pendapat beliau gitu ya. Namun pendapat beliau ini yang semalam diungkapkan itu sebenarnya mungkin mudah dijawab untuk teman-teman semua gitu ya, para pengawal Kaus Subang yang sudah lama mengawal kaus ini gitu ya. Dan mungkin itu adalah pernyataan yang wajar dan normal sebagai orang yang baru masuk ke dalam Kaus Subang ini gitu, karena tidak tahu track recordnya dari awal gitu ya, Pak Yosep seperti apa dan juga Danu seperti apa gitu ya. Mungkin ya kurang informasi gitu ya, berbeda dengan para netizen justru yang memiliki informasi yang banyak. Namun sangat wajar ya, di situ Pak Edi Lau sebenarnya poinnya sederhana gitu ya, mempercayai Pak Yosep karena dulu melihat Pak Yosep menangis dan segala macam. Tidak memungkiri juga kalau misalkan Pak Yosep ada keterlibatan, namun tidak mempercayai Pak Yosep membunuh anaknya sendiri seperti itu ya. Namun di sini memang sudah banyak juga ya kasus-kasus bahwasanya anak dibunuh oleh bapaknya dan segala macam, itu sudah banyak gitu ya. Namun di sini kan artinya Pak Edil juga terbawa perasaan di situ kan kayak gitu, dan juga beliau juga mengkaitkan juga dengan keilmuan beliau dan memang sangat normal dan itu memang bisa diterima secara wajar gitu ya. Bisa misalkan ada kejanggalan bahwasanya ini Polda Jabar kok nggak melangsungkan aja dibersamain gitu Pak Yosep. Dari kasus Pak Yosep ini langsung dibantai semua untuk Bumin Aregi dan Abi, dan juga menggunakan alasan yang sama, yaitu alasan dari Pak Yosep ini gitu ya. Terus mempertanyakan gitu kan ya mengenai Polda tersebut, dan dianggap hukum itu atau pengadilan itu cacat ya. Namun ya kita pengawal Kaus Subang tentunya tidak setuju ya untuk pengadilan dikatakan cacat hukum atau seperti apa gitu ya. Karena apa? Karena di situ semua alat buktinya juga sudah terkumpul gitu ya, baik saksi ahli, saksi terdakwa gitu kan ya, dan juga para saksi-saksi lainnya gitu ya, dan juga petunjuk-petunjuknya semuanya ada gitu. Makanya semuanya sudah lengkap dan disidangkan untuk Pak Yosep dan sudah ingkrah juga gitu ya. Namun dipertanyakan untuk MA-nya ini dulu, kalau misalkan teman-teman ingat. Jadi sebenarnya hal ini gue pengen jawab semalam, namun gue nggak ada kesempatan bicara juga, dan semalam itu Pak Edi Lewi juga sempat pergi gitu. Jadi ya udah tutup aja Pak dari Kisodo juga udah menutup. Jadi ya udah gue sampein di konten aja gitu ya. Jika Pak Edi Lau mempertanyakan gitu kan ya tentang
misalkan MAA gitu ya, kenapa nggak langsung gitu. Itu sebenarnya ya bukan ranah kita ya sebagai netizen, justru kita sebagai netizen juga menunggu hal itu ya, ketegasan juga dari para penyidik. Artinya pertanyaan itu memang harusnya dari Pak Edi Lau terlontarnya untuk penyidik gitu ya, dan juga untuk jasa penuntut umumnya kan kayak gitu, bukan dari kita para netizen. Namun bagaimana kalau tanggapan kita gitu kan ya, kalau kita kan sebagai netizen hanya bisa berasumsi atas fakta-fakta yang ada atau kejadian-kejadian yang udah ada kan seperti itu. Dulu kalau kita runut gitu ya, kalau ini pendapat gue pribadi ya teman-teman, dulu Polda Jabar itu membuat suatu berkas ya untuk ini gue ingat banget ya, untuk Arigi dan juga Abi dibuat berkasnya menjadi satu gitu. Dan pada saat itu ditolak ya oleh jasa penuntut umum dan dijadikanlah berkasnya satu masing-masing gitu. Abi sendiri, Arigi sendiri, Bumin sendiri kan seperti itu, Danu sendiri dan Pak Yosep sendiri gitu. Artinya benar-benar harus satu persatu berkasnya gitu ya, dipisah-pisah gitu. Ini membuktikan apa? Membuktikan kita nih harus lihat deh yang sekarang nih gitu. Ternyata Pak Yosep ini sudah sangat jelas gitu saksi-saksinya dan juga alat buktinya disidangkan lah gitu ya. Dan kita ketahui bahwasanya ternyata bukti-bukti atau petunjuk yang didapatkan oleh Polda Jabar di sini ya, Abi dipisah, Arigi dipisah karena memang yang terlihat banget adalah si Abinya ini gitu, dimana ada dua saksi yang melihat gitu ya, Bu Upi dan juga Pak Dodo gitu ya, supir angkot yang melihat Abi tersebut. Makanya kemarin Abi dipanggil lagi mungkin untuk psikotes atau BAP kembali kan kayak gitu. Mungkin di sini ada indikasinya agar P21 gitu ya. Dan di sini dengan berkas-berkas yang terpisah, artinya dari Polda Jabar ini membuktikan bahwasanya memang ada kehati-hatian gitu, tidak semata-mata Pak Yosep ini sudah ingkrah terus langsung digeret aja gitu Bumin, Arigi dan Abi. Artinya ada kehati-hatian gitu dari Polda Jabar, di mana Polda Jabar mengetahui di sini ada peran oknum gitu kan ya, dari penyidik gitu ya, atau oknum kepolisian yang dari awal benar-benar di sini menghalangi penyidikan. Artinya ini kasus tidak mudah gitu, tidak bisa disamakan dengan kasus-kasus lainnya atau kasus yang benar-benar tidak ada penutupan tidak ada permainan gitu. Ini kan ada permainan di dalamnya. Artinya memang sangat wajar gitu ya untuk Polda Jabar memprosesnya ya sesuai berkasnya gitu ya, sesuai berkasnya ini diproses nih untuk misalkan Abi gitu kan ya, karena memang sudah sangat jelas gitu, walaupun mereka ini masuknya 340 dan dilakukan bersama-sama gitu kan ya, namun kan kalau sudah disidangkan artinya semuanya itu kan harus jelas pembuktiannya seperti itu. Pembuktian dari sidang sebelumnya itu pasti digunakan, tapi kan dari Polda Jabar tentunya harus mencari alat bukti lainnya yang lebih kuat lagi kan seperti itu, tidak sembarangan semata-mata mentersangkakan gitu kan ya, namun harus ada bukti yang lebih kuat lagi gitu ya. Sebenarnya semudah itu ya jawaban dari gua kalau misalkan gua sebagai netizen. Dan kalau untuk lebih jelas lagi ya tentunya harus dimintai langsung ke ya penyidik ya, ke Pak Kombes Pol Surawan mengenai hal ini ya. Harusnya sudah ada klarifikasi lah ya, agar masyarakat tidak resah juga untuk hal ini kayak gitu. Dan alhamdulillah ya teman-teman sudah ada progresnya nih untuk OJ, dan kita harus bahas ya karena hari ini ya sudah ada pemeriksaan lebih lanjut nih, dan aromanya sudah tercium gitu arahnya kemana gitu ya. Dan alhamdulillah ya artinya di sini meski dikatakan senyap ya, alhamdulillah lah ya, itu sudah ada arah-arahnya ini mau ditersangkakan gitu kan ya untuk OJ ini, dan juga arah-arahnya untuk yayasan juga akan ada ya ditersangkakan juga ya. Alhamdulillah ya teman-teman, progresnya ini ada walaupun perlahan gitu. Kita dukung terus Polda Jabar, meski lambat kita yakini bahwasanya Polda Jabar akan menyelesaikan kasus ini gitu ya. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini teman-teman. Ya, dan untuk Pak Yosep, mungkin kalau Pak Edi Lau tidak percaya gitu kan ya, atau sumpah Al-Quran segala macam, itu di persidangan juga sudah dicek, karena ahli psikolog juga sudah
memeriksa bahwasanya Pak Yosep ini adalah orang yang manipulatif gitu. Oke.